Oke, kita ngobrol nih Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Anda yang saat ini menyaksikan di channel YouTube Pikiran Rakyat. Kali ini spesial podcast ya. Kita alhamdulillah dapat kesempatan berkunjung ke kediaman bos Persib, legenda Persib. Banyak yang bilang juga identik banget dengan sepak bola Indonesia, Jawa Barat ya. Dan juga sekarang ini jujur nih kalau pas kita masuk ya ke daerah Tanjung Sari, ini aroma juaranya masih ada ya. Karena kurang lebih kurang dari 2 minggu yang lalu kita Persib Bandung terutama merasakan gelar juara di tanah Madura ya, di Pulau Madura. Dan tentunya kita akan langsung saja berbincang dalam spesial podcast ini bersama manajer Persib Bandung Bapak Haji Umum Muhtar. Pak Haji, apa kabar? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji kondisi kesehatannya? Sekarang jauh lebih membaik ya Pak Haji? Lebih membaik karena Persib juara jadi semua penyakit hilang gitu ya. Ya. Walaupun agenda padat ini kayaknya ya. Padat ya, lihat sendiri. Dari pas final kan, aja ini agenda udah berapa banyak ini agendanya? Ini satu hari ini nih sampai jam segini udah 4 acara ya. 4 acara? Agenda ya. Oh. Malah yang satu malah saya tinggalkan belum selesai. Oh yang satu? Ya, di Sumedang gitu kan. Nah nanti satu hari di sini orang tidak kurang 100 orang lah satu hari. Kita di sana datang ke sini penuh gitu. Ya. Itu tiap hari ya. Ya alhamdulillah lah untuk kebaikan-kebaikan aja. Kalau saya niatan juga ibadah-ibadah aja lah. Betul. Itu banyak kawan, banyak rezeki, banyak sahabat gitu ya, tidak putus ya. Betul. Hubungan itu aja saling doa ya. Saling doa. Terutama doa-doa dari mereka kan. Seperti Persib juara juga. Betul. Ini kan anak-anak bobotoh juga yang hadir di sini gitu. Betul. Kan. Jadi sekedar informasi, saat kita sedang syuting ini ada sekitar puluhan ya Pak ya, puluhan kawan-kawan dari Viking ya. Viking, ya dari Boboto aja. Boboto lah ya. Ya tidak tahu Viking apa Boboto ya. Kumpul di sini ada 100 orang itu. Betul. Ngatakan korlap baru itu ya, korlap Boboto lah. Ya, yang sayang dengan Umum Muhtar gitu kan. Nanti malah dia dicantumkan atau 10 dari 100 orang nih ya kurang lebih. Nanti dia membawa orang 15 orang lah itu dari satu orang. Banyak juga ya. Ya, itu kan udah 1.500. Betul. Kalau tadi 90 kan kalau 10 orang kan 100.000 ya. Tapi saya bila perlu ya kalian bawa 25 orang satu orang gitu kumpul di tempat saya. Di belakang masih bisa tertabung untuk 5.000 orang. Betul, gitu. Untuk berbagi kebahagiaan tentunya dan juga silaturahmi Pak Haji. Pak Haji, langsung saja nih berkaitan dengan perjalanan Persib. Tentunya kan perjalanan Persib di musim 2023-2024 ini kan tidak mudah Pak Haji. Di awal Persib tiba-tiba ditinggal pelatih, performanya menurun. Banyak sejumlah pemain yang istilahnya performa juga kurang baik. Nah, apa sih mungkin bisa cerita perjalanan Persib seperti apa nih? Ya itu jalannya harus seperti itu kan. Pertama punya pelatih kita kan anak-anak pemain berkelompok gitu ya. Akhirnya kan galau ya. Jadi tidak ada kekompakan sampai kita turun ke kita berangkat dari 16 besar kan sampai 16 besar beberapa kali pertandingan. Datang lagi pelatih dunia gitu kan, pelatih dunia itu kan. Nah, masuk lagi Mila, di situ tahu-tahu dia urusan keluarganya, langsung pulang ya, tidak basa-basi lagi. Dia lebih mementingkan keluarga katanya dari mementingkan walaupun dibayar berapapun juga itu uang tidak berarti, tapi keluarga yang berarti katanya orang ibunya sakit gitu waktu itu. Ya udah tidak bisa bilang apa-apa, tapi dia pun juga udah menerima DP ya, bawa aja DP-nya pun juga nggak dikembalikan lagi ke Persib lah gitu. Betul-betul itu perjalanan yang luar biasa. Tapi Pak Haji ini menarik juga kan kalau kita bicara soal perjalanan ini kan, nah kita juga ingat nih Bapak ketika mungkin wawancara dengan teman-teman media, kerap kali menyampaikan sering memberikan motivasi-motivasi karena kan kayak pemain-pemain punten ya Pak, Deddy Kusnandar kan sangat down ya. Udah hampir hilang. Hampir hilang. Terus Alberto. Bahkan beberapa pemain, beberapa bobotoh bilang, udahlah tong bicu deh Alberto mah ternyata sekarang bisa membuktikan itu motivasi itu apa sih Pak Haji? Sampai saya turun tangan di situ, saya bukan intervensi, mempertahankan Roberto segala cara gitu kan. Nah ini hebatnya Pak Glenn, jadi Pak Glenn pun juga selalu menanyakan dan Pak Glenn juga selalu komunikasi dengan Umum Muhtar ya. Dan beliau karena yang memberikan modal ya, memodali Persib bagaimana caranya gitu. Berusaha itu perjuangan Pak Glenn tidak gampang ya.
tidak mudah itu. Pak Glenn luar biasa. Jadi bukan mutar saja, jadi yang terutama yang pemodal dulu ya. Saya terima kasih Pak Glenn. Betul. Apapun juga ya, ini juga jasa-jasa dari Pak Glenn. Mereka yang mengeluarkan modal puluhan miliar gitu kan. Tapi tidak merasa hilang uang puluhan miliar, tapi mereka gembira gitu. Hubungan dengan pemutar pun juga baik dari awal sampai sekarang, tidak pernah kita ada clash gitu. Baik. Artinya bisa dikatakan Pak Glenn juga dan bahkan juga Pak Haji juga tentunya sangat berjasa Pak Haji. Ya iyalah, terutama ya Pak Glenn yang punya medal, tapi beliau pun juga menghargai saya dan selalu menelpon gitu. Terus kan saya juga laporan bahwa anak-anak Persib setelah dari Bandung nanti saya akan undang pas saya ulang tahun ke 76 tahun saya di tanggal 2 Juni Pak Glenn. Iya Pak Om, nggak apa-apa, saya silakan. Nah itu kan udah enak ya. Betul. Itu Pak Glenn sangat menyambut dan mengucapkan selamat kepada saya gitu kan. Akhirnya di sini pun juga orang membludak ya. Dari sini orang jalan kaki aja bisa sejam lebih. Gitu. Jalan kaki ya, apalagi naik mobil aja. Ya. Gitu. Terus terang aja. Adalah, nggak usah dikatakan beberapa jenderal, benar memang beberapa jenderal yang datang di sini. Sampai pada pulangnya, dia bilang, waduh, buat apa saya juga dikawal, tapi ternyata ya macet gitu. Bisa 1,5 jam sampai ke jalan raya gitu ya. Luar biasa lah di Tanjung Sari di sini ya. Macet tapi seneng gitu ya. Ada salah satu pejabat tinggi juga mengatakan, nggak apa-apa katanya, Bandung macet sekali-kali nggak masalah katanya. Kan kesenangan orang Jawa Barat kan gitu. Nah, itulah. Jadi kelihatan jadi dukungan juga dari Kapolda, Pangdam ya, gubernur semua ya. Ini nih ya, terima kasih lah. Dari kepolisian terutama juga ya, selalu ada di lapangan. Ya, tidak lelah. Ya, tidak ada capek demi Persib gitu. Akhirnya kan hasilnya kan memuaskan. Ya, dari kepolisian pun juga penjagaan semua normal. Itulah yang saya suka. Makanya saya hormat sama Pak Kapolda, Pak Polres semua dari pihak kepolisian ya. Terima kasih, terutama juga dari Kodam ya. Ya yang penting mah ya udah jelasnya mah ya dari Pak Glenn aja lah. Ya. Cuma ya Pak Glenn, terima kasih. Betul. Artinya memang keberhasilan Persib di musim ini adalah keberhasilan bersama Pak Haji ya. Karena kekompakan dan sebagainya. Ya, kekompakan semua, pemain, pelatih semua ya. Setelah ini pelatih saya luar biasa, main dengan Madura ya. Babak pertama kan masih 0-0. Di babak kedua ya itu pelatih menggambarkan harus begini. Wah, salut lah ya. Babak kedua kan seperti kemasukan gang ya. Langsung ya 3-0 ya dengan Madura. Main lagi di Madura ya. Babak pertama kan 0-0. Kamu kan lihat sendiri, di situ bisa jadi 3-1, yang satu hiburan. Jadi kan 6-1 ya, itulah hebatnya pelatih. Lihat semua pemain, lihat semua pelatih dengan asisten, bagaimana hubungan dengan umum mutar. Ya, karena ya viral juga ya ketika video Pak Haji dituntun, lalu ketika bawa juara Pak Haji dirangkul, itu memang ada kata seperti apa? Dilempar-lempar lagi. Itu berani nggak? Orang bilang, aduh Pak Haji udah tua, saya khawatir. Tapi karena saking gembira dan pikirannya kita seneng, dilemparin mau sakit badan. Tapi ternyata di situ saya sehat malah. Tidak ada sakit badan apa gitu ya. Tapi kalanya Pak Haji kan semua ya kawan-kawan khawatir gitu ya. Betul. Nah, tapi Pak Haji ini sedikit nih masih berkaitan dengan perjalanan Persib. Ini sosok Bojan Hodak di mata Pak Haji seperti apa sih? Karena kan kalau kita lihat kan sosok kan punten ya Pak, badan besar, botak gitu kan, serem gitu sebenarnya. Dia tuh humoris atau kayak gimana sih Pak Haji? Humoris ada. Tapi kalau di lapangan kalau marahnya kan bukan ke pemain ya. Kalau ada kesalahan wasit dia marah gitu kan. Betul. Tapi kalau di dalam lain cerita. Ya. Kalau di ruangan ganti kalau marah beneran. Marah tapi marahnya memberikan motivasi kepada pemain. Bukan menyalahkan. Bukan menyalahkan. Nah, disalahkan bukan disalahkan tapi ini kamu kenapa ke sini? Kenapa ke sini? Kenapa dibiarkan? Kamu di situ kan kalau semua mau menang, semua harus bergerak ya. Di depan punya tanggung jawab sendiri. Di tengah kamu jangan takut kalau kita lagi di depan bola ke tengah. Itu kan di tengah udah ada orang, di belakang pun juga udah ada orang, tapi kamu pun juga harus siap lari juga membantu belakang. Gitu. Jangan malas-malasan ya untuk pemain ya. Buktinya kan pas kedua, babak keduanya kan
gila seperti masuk gaang lah gitu kan anak-anak. Itu luar biasa lah pelatih ini. Seneng lah dengan para asistennya semua orang asing. Jadi tidak banyak buk-bak. Ya punten ya. Kalau kemarin-kemarin ini kan gitu ya waktu dengan Mila ya. Semua tuh wah semua bergerak jadi liur lima gitu. Tapi dengan ini kan enggak gitu ya. Betul. Gitu. Jadi kalau kelapa bicara ini gini itu. Ya, apalagi kalau misalnya Boboto yang suka lihat ke tribun yang nonton langsung kan pasti kelihatan kan gerak-geriknya seperti itu. Jadi memberikan arahan dengan jelas dan sebagainya. Betul. Jadi merupakan perjalanan Persib. Tapi perjalanan Persib juga nggak manis Pak. Selain di awal ditinggalin pelatih, tapi alhamdulillah ada Boyan Hodak. Tapi perjalanan Persib itu adalah penuh dengan sanksi dan denda dari Komdis. Tanggapan Pak Haji soal denda dan sanksi apa sih Pak Haji di musim lalu? Boleh didenda kan ada aturan ya. Aturannya bagaimana gitu ya. Keputusannya bagaimana kalau masalah denda-denda gitu kan. Kita tidak usah dikatakan tempat lain kan ya. Daerah Timur kemarin pertandingan yang sangat menentukan juga kan. Terus di situ ada pertandingan sampai berhenti sebelum waktunya. Kenapa? Tidak ada berita denda, tidak ada berita hukuman ya. Kalau kemarin Persib yang paling menyakitkan dengan lawan Madura di Bandung ya. Itu yang waktu kita dapat 3-0. Kan itu sebetulnya sudah tidak ada masalah. Setelah kemenangan anak-anak euforia. Setelah itu pun juga saya pun juga bilang. Jangan dulu kita euforia. Jangan dulu kita ramai-ramai seperti ini takutnya menjaga. Karena kita belum juara. Betul. Tapi mereka anak-anak semua pun juga merasa bahwa kita sudah jadi juara. Betul. Gitu kan. Jadi saya bilang jangan jumawa dulu, tapi ya orang tidak bisa ditahan dan semua juga ada keluarga-keluarga yang masuk ke lapangan, termasuk keluarga saya juga ada ke lapangan gitu kan. Tapi akhirnya ada denda ya, gitu ada flare katanya. Flare kan juga udah setelah berapa ini udah lewat dari 10 menit kurang lebih baru ada flare. Itu kan udah tidak mengganggu pertandingan, tidak mengganggu juga keamanan dan tidak mengganggu juga Boboto ya. Boboto kan tetap nyaman di situ, euforia semua bersama-sama gitu. Kenapa harus jadi kena denda gitu kan? Kalau kena denda waktu pertandingan belum selesai udah ada orang masuk lapang gitu kan. Terus ada flare itu kan ini enggak. Saya bukan membela Boboto ya. Dari dulu juga saya terus terang aja saya berangkat dari Boboto. Kalau selalu dia yang disalahkannya karena Boboto itu ya sakit hati lah semua ya. Betul. Persib besar karena Boboto Pak Haji. Iya, saya bilang kan tadi juga kalian itu pemain yang ke-12 ya. Itu kenyataan seperti itulah. Begitu ya. Jadi dari sisi Komdis memang banyak hal yang merugikan Persib aja. Merugikan Persib. Jadi jangan karena Persib banyak uang enggak juga lah ya. Tapi kan bukan masalah banyak uang dan tidaknya, tapi kesal juga gitu. Nah, Persib yang kena imbasnya gitu kan. Yang disalahkannya Boboto gitu kan. Itu kasihan lah. Jadi nanti bisa trauma Boboto. Nah, betul. Lalu soal berikutnya adalah selain Komdis biasanya wasit nih Pak Haji. Tapi wasit juga sekarang sudah dibenahi sejak Champion Series itu ada penggunaan VAR. Nah, menurut Pak Haji seperti apa tuh soal VAR sendiri sejauh yang Series? Ada rugi, ada tidak juga ya. VAR udah ada kebijakan wasit gitu ya, udah menunjuk ya gitu kan. Betul. Tapi ada yang tidak puas, dirubah lagi karena VAR. Terus ada di VAR itu umpamanya benar, mana yang benar wasit atau VAR gitu kan. Ya jadi kontroversi di situ ya. Kalau benar VAR yang benar ya tidak masalah gitu ya. Tapi kalau VAR yang salah, nah contoh PSSI ya. Betul. Waktu lawan Timnas itu kan. Pas Piala Asia itu ya. Piala Asia. Betul. Itu kan sangat menyakitkan ya. Cuma ada kaki sedikit juga kelihatannya kaki aja kan tidak menonjol. Kalau gitu ada berapa persen ya badan gitu kan. Ya baru ini kan kaki aja yang kelihatan semua. Kaki sedikit. Nah itu kan itu rugi juga ya. Betul. VAR yang sangat merugikan juga untuk pertandingan gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia sangat butuh VAR ya. Sangat butuh VAR karena ya sekarang kan wasit tidak bisa main-main. Betul. Ya. Itu sangat butuh kalau untuk di Indonesia ya. Sangat butuh. Betul. Kalaupun ada kekeliruan sedikit-sedikit itu mah wajar ya. Tapi kan itu yang ada VAR itu
sangat dibutuhkan dengan semua klub. Ya, karena kita ingat di tahun 2017 atau 18 Pak Haji ya, ketika kita main di mana? Di 2017 ya, waktu kita main di Solo lawan Persija, itu Eze itu udah getar ya gawangnya ya. Tapi dianggap sama wasit Son Evans itu nggak gol gitu kan. Padahal itu udah getar gitu. Nah itulah, itu kenyataan seperti itu ya. Ini tiang gol. Iya. Bola masuk ke sini kan, balik lagi kan ke atas ini, ngegetar. Balik lagi, itu wasitnya juga orang asing dari Australia. Sampai bisa seperti itu. Itu kan aneh. Wasit Australia lagi Pak. Semua lawan juga udah menyerah, udah tahu bahwa itu masuk. Tahu-tahu nggak dimasuk. Gila. Betul. Nah itu kan, itu sudah jelas ya. Walaupun orang asing pun juga kalau tanpa VAR, apa ya, tidak berarti. Karena mereka juga yang itu mafia-mafia seperti itu. Nah, tapi yang sekarang alhamdulillah ya. Dengan terima kasih lah Pak Erick Thohir ya. Kemarin juga masalah denda-denda bukan menyalahkan Pak Erick Thohir ya. Maaf, terus terang saja. Ini kan ada kocok-kocok yang luar dari PSSI-nya gitu ya. Di LIB ya. Maaf ini LIB yang harus diperbaiki gitu ya. Salah ngomong saya, bukan PSSI, tidak Pak Erick. PSSI sangat bagus sekarangnya, sangat berubah. Banyak perubahan-perubahan setelah dipegang sama Pak Erick. Punten Pak Erick, ini saya bicara dari hati ya. Bukan merilis yang kemarin, cuma saya salah ngomong aja, bukan PSSI. PSSI mah di bawah Pak Erick, baiklah gitu kan. Cuma maaf ya, pasti ada satu dua. Nah itu aja lah Pak Erick. Ya masih bandel-bandel itu aja lah. Mohon ya, itu dicomot lah. biar lebih baik lagi ke depan PSSI-nya ya. Apalagi kemarin pas kongres kalau nggak salah surplus ya Pak Haji ya. Ada untung ya PSSI sekarang ya. Ya, jadi kalau dulu kabarnya kurang ini gitu kan. Belum saya tidak hadir lah. Karena saya ada kesalahpahaman tadi malah nanti ditanyakan kenapa nyerang PSSI gitu. Saya bukan PSSI. LIB operatornya ya. Nggak ketemu aja lah kemarin gitu. Saya nggak hadir. Betul. Jadi maksud Pak Haji memang operatornya ya LIB-nya nih yang tolonglah gitu kan. Dan juga mungkin beberapa orang juga ya yang harus dipantau ya. Di PSSI juga ada lah orang-orang tapi ya Pak Erick yang tahu sendiri nanti kalau ada. Tapi sekarang udah mulai perbaikan lah. Betul. Ya. Ada PAR gitu. Nah, ada PAR. Aman ya sekarang insya Allah wasit sudah ini. Tapi saya dengar nih Pak Haji soal wasit. Kemarin kan kita podcast sama Pak Herwan Setiawan, anaknya Pak Haji Umum Muhtar. Katanya pas Pak Herwan usia 4 tahun, itu sama Pak Herwan tuh disimpan di pagar. Ya, 5-6 tahunan lah. Ya, Pak Hajinya ngejar wasit. Betul. Itu benar. Dulu kan orang tahu dari dulu saya yang orang belum ada yang melemparkan tempat ini meja cadangan ya. Di situ kan benar. Itu di Stadion Siliwangi, makanya jangan lupa dengan Stadion Siliwangi. Karena dari dulu juga Persib ada Stadion Siliwangi dan ada Siliwanginya juga gitu kan. Benar. Sampai dulu saya masih gendong-gendong Erwan lah nonton di situ. Iya. Ini benar-benar saya dari zaman pencinta Persib ya. Makanya sampai sekarang pun ya terus terang aja saya sudah mendarah daging Persib. Biru darahnya Pak Haji ya? Biru lah darah saya, uang saya juga biru-biru lah. Banyak yang merah hilang ya. Tapi saya rela, benar senang. Karena saya membahagiakan juga orang Jawa Barat. Alhamdulillah. Gitu. Tapi Pak Haji pas ngejar wasit itu ya, pas dulu ya, itu kena kebogam atau gimana Pak Haji? Aduh kebeli dihalang. Oh dihalang. Tapi dulu tidak pernah ada urusan dengan polisi gitu. Enggak, bebas dulu. Udah aja dikeluarin aja dari di situ. Benar ya. Dulu kan lain cerita ya. Itu ada Persib kalah kan, diturunin ininya manajernya, pengurusnya semua dijogokan sampai tank gitu kan. Dari Kapolri dari mana datang gitu kan untuk menyelamatkan ke ini manajer ini kan. Benar. Diserang di zaman Ayi Betik ya. Ya, jangan almarhum Ayi Betik. Gitu. Sampai akhirnya suruh mundur lah manajer dari pengurus semua. Gitu. Tapi sekarang udah baik lah. Obatnya. Apalagi nyerang panggilan ya nggak mungkin lah gitu ya. Betul. Nah ini betul. Karena ini Pak Haji kemarin ada yang komentar juga ya di Instagram. Tapi nanti kita coba hadirkan. Kita jeda dulu ya. Untuk menghadirkan informasi tentunya jangan lupa nanti di sesi berikutnya kita masih ngobrol sama Pak Haji Umum Muhtar. Dan nanti juga ada spesial karena ada interaksi dari ibu yang ngidam. Katanya ngidamnya bukan ketemu sama Chris John gitu ya. Bukan ketemu sama Pak Presiden tapi ketemu sama Pak Haji Umum Muhtar. Nanti kita coba telepon ya. Tetap bersama kami dalam podcast di Pikiran Rakyat.
Oke, kita ngobrol nih Pak ya.